Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Temu Balik Informasi dan yang saya banggakan teman seperjuangan dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas Temu Balik Informasi yang berjudul Konsep Temu Balik Informasi di Perpustakaan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Di sini ada pengertian dari Temu Balik Informasi. Apa sih temu balik informasi? Nah, temu balik informasi merupakan proses penemuan kembali informasi. Sistem temu balik informasi digunakan untuk menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari satu himpunan informasi secara otomatis. Salah satu aplikasi umum dari sistem temu balik informasi adalah search engine atau mesin pencarian yang terdapat pada jaringan internet. Menggunakan mesin pencarian ini, pengguna dapat mencari halaman web yang dibutuhkan melalui mesin tersebut secara tepat. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1952 dan mulai diteliti tahun 1961, banyak para ahli memaparkan pengertian sistem temu balik informasi. Menurut Lancaster, pada tahun 1973, temu kembali informasi didefinisikan sebagai suatu proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah luas untuk mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Hal ini berarti bahwa sistem temu balik informasi merupakan jalan menuju perolehan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu fungsi temu balik informasi. Library and Information Site Network pada tahun 2015 menyebutkan 6 fungsi temu balik informasi. Yang pertama ada akuisisi atau acquisition, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua ada analisis isi atau konteks analisis, yaitu menganalisis informasi yang diperoleh dan mengetahui efektivitasnya. Yang ketiga ada penyajian isi atau content presentation, yaitu informasi harus disajikan dengan jelas dan efektif sehingga pengguna dapat memahaminya dengan mudah. Yang keempat ada pembuatan atau penyimpanan file atau creation of file atau store, yaitu dalam tahap ini otoritas perpustakaan membuat file baru untuk menyimpan informasi yang telah dikumpulkan untuk presentasi atau penyajian dan pengorganisasian dengan cara sistematis yang sama. Yang kelima ada pembuatan metode pencarian atau creation of search method, yaitu otoritas memutuskan jenis logika pencarian apa yang dapat mereka gunakan untuk mencari dan menemukan kembali informasi. Yang keenam ada diseminasi atau dissemination, yaitu tindakan menyebarkan informasi secara luas. Selanjutnya di sini ada C, yaitu tujuan temu balik informasi di perpustakaan. Apa sih tujuan temu balik informasi di perpustakaan? Nah, tujuannya itu temu balik informasi di perpustakaan bertujuan sebagai sarana cepat dan sederhana untuk menemukan file dan data-data yang tersimpan di database. Proses kerjanya pun sangat cepat sehingga sangat membantu pemustaka dan pustakawan untuk menemukan koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan. Lalu, tujuan dari sistem temu balik informasi lainnya adalah memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan meretrieve semua dokumen yang mungkin relevan. Pada waktu yang sama, meretrieve sedikit mungkin dokumen yang tak relevan. Sistem temu balik informasi yang baik memungkinkan pengguna menentukan secara cepat dan akurat apakah isi dari dokumen yang diterima memenuhi kebutuhannya. Lalu selanjutnya ada D, yaitu komponen-komponen sistem temu kembali informasi. Yang pertama ada pemakai atau user, adalah poin utama dari semua sistem temu kembali informasi karena tujuan utama dari setiap penyimpanan informasi adalah menemukan kembali informasi dari sumbernya atau dari database kepada pemakai. Lalu yang kedua ada dokumen.
Struktur dokumen dalam suatu basis data elektronis memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja sistem temu kembali informasi. Struktur tersebut dibentuk oleh berbagai ciri yang menjadi bagian dari suatu dokumen. Ciri-ciri tersebut meliputi ada kata-kata indeks atau index term, ada kata-kata bebas atau free text term, lalu ada pengarang, lalu ada referensi, ada citasi, lalu ada afiliasi pengarang, dan ada matcher machine. Lalu ada fungsi dari matcher machine dalam sistem temu kembali informasi, yaitu yang pertama ada fungsi exact match, adalah pencocokan di mana representasi suatu pertanyaan persis sama atau harus sesuai dengan representasi dokumen agar dokumen tersebut dapat terambil. Lalu yang kedua ada fungsi partial match atau pencocokan sebagian, yaitu representasi pertanyaan yang sebagian saja yang sama dengan representasi dokumen. Pencocokan sebagian ini dikenal dengan pemenggalan atau transcussion. Lalu selanjutnya ada E, yaitu tipe-tipe temu balik informasi. Yang pertama ada sistem berbasis manual atau perpustakaan tradisional. Pada awalnya sistem temu kembali informasi dalam suatu dokumen dimulai dengan sistem manual untuk menelusur keberadaan suatu dokumen yang disajikan oleh perpustakaan. Penelusuran tersebut pertama kali muncul dengan adanya pengelompokan dokumen menurut kategori subjek yang dipraksai oleh Dewey dengan pengelompokan 3 desimal yang kemudian dikenal dengan DDC, yaitu Dewey Decimal Classification, dan dengan melakukan deskripsi bibliografi yang disebut dengan katalog yang ditemukan oleh Cutter pada tahun 1876. Katalog dokumen dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada katalog judul atau pengelompokan berdasarkan judul, ada katalog pengarang atau pengelompokan berdasarkan pengarang, ada katalog subjek atau pengelompokan berdasarkan subjek, dan ada katalog checklist. Yang kedua ada sistem berbasis komputer atau perpustakaan modern. Sistem temu kembali berbasis komputer pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dengan sistem yang berbasis manual, yaitu ada informasi dan pencari informasi. Pada sistem ini, semua informasi dikelompokkan dalam metadata atau berfungsi sama dengan katalog pada perpustakaan konvensional dan disimpan dalam database yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pencarian dan penemuan informasi melalui browsing atau pembawa informasi sampai tujuan yang dibutuhkan oleh pencari informasi dengan menggunakan mesin pencari informasi atau search engine sebagai sarana temu kembali informasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.